Saudara-saudari yang terkasih, saling mengkritik itu adalah hal yang biasa dalam hidup ini. Bahkan saling mengkritik bisa menjadi sebuah tontonan yang gratis yang sering kita lihat dalam hidup keseharian. Terlebih seringkali dilakukan oleh para politikus. Mengkritik pada dasarnya terjadi karena ada sesuatu yang salah dalam hidup ini. Itulah kritik yang benar. Maka menyikapi kritikan dengan positif, hasilnya akan baik. Tapi memang tidak jarang mengkritik seringkali juga dipakai untuk mencari-cari kesalahan dan menjatuhkan orang. Tentu hasilnya tidak akan baik. Para saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita terjadi sebuah ironi. Orang menuntut sebuah kebenaran harus dilakukan oleh orang lain. Tetapi tidak jarang ketika dirinya dituntut untuk berbuat benar, orang tidak siap. Bahkan melakukan protes juga, reaksi juga. Maka tidak jarang sekali lagi kritik yang sebenarnya baik pada akhirnya melahirkan sebuah kebencian dan dendam. Kalau sudah seperti itu, maka kritik juga akan membawa orang kepada sebuah bahaya kematian. Itulah yang terjadi dalam kisah hari ini yang diceritakan oleh Injil. Kisah kematian Yohanes Pembaptis yang hari ini kita peringati kemartirannya. Kisah kematian Yohanes Pembaptis terjadi karena adanya kebencian dan kemauan untuk membalas dendam. Ada kesempatan, rasa bakti seorang anak, Putri Herodias, dan juga kelemahan yang penuh kebimbangan yang ada pada Herodes. Yohanes melontarkan kritikan waktu itu karena memang ada kejahatan yang sedang bekerja. Mulai dengan perkawinan yang melanggar hukum, dan kemudian keinginan untuk balas dendam. Rencana pembunuhan, keputusan membunuh Yohanes Pembaptis tidak akan terjadi kalau Herodes memiliki hati yang baik tanpa adanya keraguan-raguan. Keraguan-raguan yang luar biasa terjadi dalam diri Herodes. Meskipun dia tahu Yohanes adalah orang benar dan suci, itulah yang dia pahami, tetapi akhirnya toh Herodes juga memenjarakan Yohanes. Meskipun dia sangat sedih akan lontaran sumpah yang dinyatakan kepada Putri Herodias, tetapi ternyata akhirnya juga Herodes memutuskan untuk melaksanakan apa yang diminta oleh Putri Herodias, yakni kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mencoba merenungkan, memperhatikan kisah ini, apa yang ditulis Markus ini, peristiwa kematian Yohanes ini, merupakan bayangan dari kematian Yesus sendiri. Seperti Yohanes, Yesus adalah suara kehadiran kebenaran. Yesus adalah kebenaran Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Seperti kegelisahan dan kemarahan Herodes atas kritik dan teguran Yohanes, demikian juga kemarahan, bahkan juga dendam serta ancaman terus-menerus dilontarkan oleh penguasa-penguasa di
di seputaran Yesus juga penguasa Romawi. Seperti kelemahan Herodes yang demi memuaskan keinginan banyak orang yang mengakibatkan kematian Yohanes, demikian juga apa yang dilakukan oleh Pilatus yang mengakibatkan kematian Yesus. Inilah situasi yang akan terjadi juga terhadap para murid Yesus masa kini. Ketika suara kebenaran dilontarkan, maka bahaya selalu mengitari. Beranikah kita untuk terus seperti Yohanes, seperti Yesus, menjadi suara kebenaran yang seringkali harus menjadi kritik atas situasi yang tidak benar, bukan mencari-cari kesalahan? Mungkin seringkali kita takut. Paling tidak hari ini kita diajak untuk menjadi seperti Yohanes, seperti Yesus sendiri. Kalaupun kita tidak berani untuk berbicara dengan lantang, menyuarakan kebenaran atas sebuah kesalahan kehidupan yang terjadi, mari kita sendiri mencoba untuk berani hidup secara benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Mungkin akibatnya akan sama, disingkirkan, ada yang sakit hati. Tetapi hari ini lewat Herodes juga kita mendapat penghiburan. Yohanes yang adalah orang suci itu menjadi gambaran Yesus sendiri. Kehadiran Yesus dilihat oleh Herodes sebagai Yohanes yang telah bangkit kembali. Yesus memang akan bangkit. Demikian juga setiap orang yang berani melakukan dan menjadi suara kebenaran, sekalipun harus mengalami situasi sulit, maka keselamatan akan menjadi bagian hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama mohon rahmat kekuatan dari Tuhan sendiri. Semoga sekali lagi, kalaupun kita belum berani menjadi suara kebenaran lewat kata-kata, lewat kritik yang membangun, mari kita hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati.